atau data dari lembaga survei. Jadi penyaji data resmi itu memang ada dari pemerintah sendiri, kemudian dari lembaga survei, dan juga dari ya swasta lah boleh dikatakan. Lembaga-lembaga swasta yang kapabilitas, kredibilitas, dan loyalitasnya tinggi kepada masyarakat, juga kepada pemerintah, negara, kepada masyarakat juga. Nah, ini contohnya. Jadi kita mengambilkan berbicara atas dasar konten. Tentunya apa konten saya yang saya sampaikan, saya sudah melakukan riset dulu, mencari sumber-sumber itu, dan belum saya tampilkan. Tapi saya sudah bicarakan. Jadi ini kelas balik bahwa apa yang saya sampaikan tentu memiliki dasar yang kuat sesuai dengan sumber data. Satu dari Kompas, kemudian dari Bappenas. Bisa kita langsung meluncur ke situs resminya Bappenas. Nah, ini Bappenas sendiri. Nah, di sini situsnya Bappenas. Nah, ini sini ada situsnya. Nah, ikuti. Saya ikuti. Nah, ini ringkasan. Ini Bappenas. Jadi kita bisa mengambil berita dari sini ya. Tentunya kita bisa langsung mengambil ke situsnya, kemudian itu ada historis datanya dari data tahun berapa itu sudah bisa disajikan oleh Bappenas. Ini yang saya maksud bahwa penggunaan aplikasi dan kalau di sini jadi aplikasi sistem, bukan operating system ya, bukan operating system. Kalau operating system itu adalah yang menjalankan program smartphone atau komputer, tapi kalau aplikasi sistem adalah program yang digunakan untuk applied atau terapan, diterapkan atau digunakan untuk keperluan masing-masing. Bisa menggunakan screen recorder untuk bisa saya membuat konten kemudian menampilkan data. Ini contoh, salah satu contoh yang ini. Nah, ini rekrutmen Bappenas, kemudian Bappenas BPN, peran dan fungsinya, kemudian di sini bisa kita langsung ke situs resminya. Makanya saya sering memberikan masukan kepada pemerintah melalui website resmi pemerintah, ya, terutama yang berhubungan atau yang bidang mendapat masukan dari saya. Kadang saya memberikan email langsung, malah di situ ada kontak dan email, kritik dan saran. Nah, itu saya langsung pernah beberapa kali bahkan kalau dulu masih ada ada satu sistem di sini ya, sistem ya dari Kementerian Pendidikan, terutama Kemenak. Jadi di situ Emispendis. Jadi itu sebenarnya dari Kemendiknas. Kemudian karena pendidikan kepesantrenan, madrasah dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan keagamaan di bawah Kemendiknas karena pendidikan, dan Kemenak karena Kementerian Agama. Itu saya langsung pernah menyampaikan kritik dan saran tentang error sistemnya. Ketika saya memasukkan input datanya untuk pendataan pendidikan pesantren, itu saya langsung menyampaikan email kepada ya bidang perencanaan sistem Kemenak, dan itu langsung bisa bisa ditanggapi karena kebetulan ada live chatnya. Jadi ada CS-nya, customer service-nya kalau dikatakan ya. Jadi ada yang menjaga komputer itu. Jadi bukan mesin sistem, ya kan? Bukan automatic answer machine. Jadi bukan mesin penjawab otomatis, tapi langsung operatornya dari Kemenak. Nah, sehingga kita bisa berkomunikasi langsung online, bahkan bisa menunjukkan di mana kesalahan sistem itu ketika memasukkan input data pendataannya. Kita bisa langsung berhubungan dari pusat kemudian memberitahu kepada Kanwil kemudian menurunkan kepada masing-masing dinas di wilayah kabupaten. Kita koordinasi, kita bisa langsung online. Kita memberikan contoh input data mana yang terjadi error. Nah, ini ya alhamdulillah dulu saya mendapatkan applause dari Badan Perencanaan Sistem Kemenak dalam program Emispendis. Itu salah satu contoh ketika kita memberikan kritik dan saran dan langsung menunjukkan di mana dan langsung memberikan solusi. Ini contohnya ketika kita sudah bekerja, saya pribadi sudah bekerja menggunakan IT, perangkat, kemudian perangkat lunak dan perangkat keras IT. Itu seperti itu. Ini salah satu contoh. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan bahwa penggunaan sistem informasi yang berkaitan dengan program-program yang menampilkan informasi itu harus benar-benar kita bisa gunakan sesuai kebutuhan.
Dan jangan lupa kita harus mengedepankan unsur adab, pendidikan dan peradaban, edukasi dan culture, kebudayaan. Kebudayaan itu bagian dari adab peradaban. Jadi ketika kita memberikan bimbingan kemudian edukasi tentang bagaimana kita menyampaikan pendapat di muka publik, tentu kita harus menggunakan adab yang pas. Jadi jangan sampai kita jauh dari konteks kerangka berpikir atau mindset, bahkan tujuan dari pembangunan nasional ya dari negara yang kita sudah bangun ini. Ya, seperti yang kita sudah sering lihat bahwa ya karena sistem informasi begitu kuat sehingga terjadi gesekan-gesekan di saat terjadi kontestasi kekuasaan. Nah, muncullah di sini adalah suatu peradaban yang tidak beradab, tapi justru membangun peradaban yang penuh dengan kebiadaban, caci maki, sumpah serapah, bahkan banyak sekali hal-hal yang harusnya itu mendapat screening dari pihak Kemenkominfo, screening tentang kekerasan. Namun memang ini bagian dari edukasi publik bahwa tugas Kemenkominfo ya itu melakukan tindakan edukasi. Jadi seperti ini nggak boleh, seperti ini boleh. Atau pendidikan edukasi yang lain yang memang sudah seharusnya di screen. Jadi ada dua efek. Ketika ya screening itu dilakukan, maka kita kehilangan real konteks, real data, informasi yang real. Tentu orang mana buktinya kan. Tapi ketika kita menampilkan informasi yang up to date, yang valid, kadang-kadang kita mengalami dilema. Pemerintah dan para pelaku pegiat media sosial, IT, informasi itu mengalami dilema. Ketika menampilkan hal-hal yang harusnya di screening tapi ditampilkan, kita harus dibimbing. Makanya di situ kan ada salah satu program di mana ketika kita menonton, anak menonton, itu harus kita dampingi, harus di bawah pengawasan dan pendampingan orang. Nah, itu salah satu contoh yang ingin saya sampaikan bahwa membuat konten itu sekarang tidak harus kita menuju sumber aslinya. Nah, ini ada kaitannya, makanya disebut link. Jadi dari mana data ini kami peroleh? Dari sini. Nah, itu nanti ketika terjadi suatu hal yang boleh dikatakan membuat sebagian kalangan itu tidak percaya, mereka boleh melakukan investigasi secara berantai kan. Kenapa informasi itu ditampilkan ke publik? Tentunya mereka sudah siap dengan konsekuensi tentang informasi yang bisa diakses oleh publik. Jadi seperti itu ya para pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu, dan suatu ketika konten-konten yang saya sampaikan itu tentu sudah melalui prosedur dan proses yang panjang ya. Dari mana literasi dan sumber yang saya peroleh untuk membuat sebuah konten dengan topik dan tema tertentu. Baik, itu saja dari saya di kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mengedukasi dan juga informatif untuk membangun sebuah peradaban bagaimana kita ya berkomunikasi ya dalam skup yang luas ya, kemudian kita melakukan ya hubungan komunikasi secara berjejaring, kemudian media sosial berjejaring. Itu harapan saya, kita kedepankan adabnya dulu. Jadi harapan saya bisa membangun peradaban, bukan kebiadaban. Jadi supaya lebih beradablah kita membangun konteks komunikasi secara publik. Makanya di situ saya pernah mengeluarkan sebuah judul komunikasi massa. Jadi komunikasi massa atau publik masa kini di era kini. Jadi bagaimana komunikasi publik di era kekinian? Ya, tentu itu menjadi satu hal yang harus kita benar-benar cermati. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan. Mudah-mudahan nanti jika ada pertanyaan bisa nanti disampaikan di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab di konten berikutnya atau konten atau tema konten yang sesuai dengan pertanyaan. Baik, terima kasih sekali lagi, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan pekerjaan, rezeki dan karirnya, pendidikan, kesehatan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa dukung terus, like, subscribe, dan tonton terus ya konten-konten dari channel Suara Nusantara, channel Si Tukang Fans. Salam hidayah Nusantara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.